lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Wahb bin Munabbih yatasha'abu minal ilmi asyarafu wa in kana sahibuhu dani'an. Wa qala lan dawuh sapa Wahb bin Munabbih, Syekh Wahab ibnu Munabbih, ing dawuh yatasha'abu dadi ngepang, yatasha'abu dadi ngepang minal ilmi saking ilmu. Apa asyarafu kemuliaan, apa asyarafu kemuliaan wa ingkana senajan ono sapa sahibuhu wong kang duweni al ilmi iku dani'an wong kang asor, iku dani'an wong kang asor. Wal izzu ay yatasha'abu al izzu, wal izzu lan kemuliaan atau keluhuran, wal izzu lan keluhuran wa ingkana senajan ono sapa sahibuhu iku muhanan wong kang den hina, iku muhanan wong kang den hina. Wal qurbuh lan parak wa ingkana senajan ono sapa sahibuhu iku qasiyan wong kang adoh, iku qasiyan wong kang adoh. Wal ghina lan sugih, wal ghina lan sugih wa ingkana senajan ono sapa sahibuhu iku fakiron wong kang melarat. Wal mahabatuh lan wibawane, wal mahabatuh lan wibawane wa ingkana senajan ono sapa sahibuhu iku wadi'an wong kang asor, iku wadi'an wong kang asor. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh sebuah cerita yang datangnya dari Ibnu Zubair ketika beliau berada di tanah Irak mendapatkan kiriman surat dari mbahnya yaitu Abu Bakar. Ya bunayya alaika bil ilmi, wahai anak kecilku, jadilah kamu seseorang yang berilmu. Kenapa? Fa innaka idzaftaqarta kana malan, ketika kamu memang ditakdir sebagai orang yang fakir, maka ilmu itu akan menjadi harta bagimu. Namun wa idzastaghnaita kana jamalan, ketika kamu menjadi orang yang kaya, maka ilmu itulah yang nanti menjadi perhiasan di dalam dirimu. Ilmu ketika mengenai siapapun itu pasti akan menambah kemuliaan dan keindahan. Enjan kula ma'alam agasa. Orang nikah senajan secara fisiknya itu buruk, coba orang tapi bagi di ilmu masih menarik, masih menarik kepada siapapun yang memandang. Apalagi ketika ilmu itu hinggap pada diri seseorang
yang kebetulan orang tersebut itu memiliki kelebihan secara fisik juga. Orang ganteng, warna putih, kulit putih, harum aromanya, resek orang, soki orang, alim. Ada tak kening petabar kebinian, tak usahkan petabar. Cukup binian oning pada orang nikah, abu ajal penjal kena macam-macam. Ketemuan pada yembung kena asep sabta dah, abri kode. Nomor WhatsAppnya berapa? Dan itulah ilmu kena. Dan ilmu itu tidak memandang seseorang itu berasal dari kalangan apa, tumbuh di kalangan bagaimana, keturunan siapa. Ilmu tidak pandang itu. Ketika ilmu itu sudah dimiliki oleh siapapun, maka pasti dampaknya orang yang terkena ilmu itu akan semakin mulia dan semakin menarik, semakin mapan. Ada satu makalah yang masyhur dan ini sering kali saya utarakan. Innal hikmata tazidus syarafa syarafan. Innal hikmata tazidus syarifa syarafan. Wa tarfa'ul mamluka hatta yudrika madarikal muluk. Ilmu itu akan menambah kemuliaan kepada orang-orang yang sudah mulia. Dan akan mengangkat derajatnya orang budak yang tak punya martabat, tak punya derajat, diangkat sampai setara dengan derajatnya para raja. Jadi ke ilmu, dan timbun beda ilmu yang dimiliki oleh seseorang kemudian dirinya tidak tambah mulia, dirinya tidak tambah menarik, maka ada masalah pastinya. Entah ilmu itu hanya disimpan di otak, tidak diamalkan, atau justru dia itu tidak mendapat barakatul ilmi, tak oleh keberkahan dari ilmu. Maka jangan ta'lim kasar. Memang dari zamannya muallif itu sudah banyak problematika yang dialami oleh para santri dari zaman dimin. Banyak santri ya jidduna fi talabil ilmi, ungkuan dalam nyari ilmu, wala yanalul maksuda, tapi banyak mereka itu tidak mendapatkan apa yang diharapkan, apa yang menjadi tujuan, gara-gara salah jalan. Berarti ada masalah. Lamun hakikatul ilmi itu pasti ini tidak bisa ditawar, pasti sahabat bisa, pasti mulia. Siapapun itu, anan sahabat boy. Ponke, ini didukung kelaban debu sebagai berbanding. Wa qala Wahab ibnu Munabbih, yatasha'abu minal ilmi syarafu wa in kana sahibuhu dani'an. Syekh Wahab bin Munabbih itu pernah mengatakan, ilmu itu nanti akan bercabang, artinya memberikan efek dan pengaruh yang besar kepada pemiliknya. Di antaranya pertama asyaraf, akan menumbuhkan kemuliaan bagi sang pemilik walaupun pemiliknya itu berasal dari kalangan rendah. Seorang budak sekalipun mendi ilmu pasti tambahin mulja. Wa in kana sahibuhu dani'an. Kemudian yang kedua, wal izzu wa in kana muhanan. Ilmu itu akan memberikan sebuah kemuliaan dan keagungan kepada siapapun pemiliknya, senajan dia itu orang yang terhina, eremeaki, hina, tak punya nilai di mata orang. Kalau sudah dimiliki itu ilmu, maka pasti semuanya akan lenyap nanti. Dikalahkan semua itu kelaban kemuliaan. Ini banyak nih. Ada beberapa kisah terkait masalah nikah. Di nikah karena ada seorang syekh. Beliau itu
sederhana banget dalam berpakaian, bersikap, berbicara, semuanya serba sederhana. Kemudian beliau di satu saat menemukan sebuah kalung di tengah jalan. Tepat nemu kalung ni, kayak teguk kalung ni kan. Ternyata ada pengumuman bahwa terdapat seseorang yang kaya raya sedang mencari kalungnya. Loh, karena beliau itu orang alim yang juga warik, di samping alim juga hati-hatinya luar biasa. Kalung ni kan mas, beli. Tinggal beli. Beri buruan gara-gara pun bagus membeli kalung tak boron. Karena pancen beliau warok, tengah tisarakan. Satu saat beliau itu menaiki sebuah perahu untuk berlayar. Ternyata di tengah pelayaran beliau tertimpa musibah, perahu terbalik. Perahu ini terbalik banyak sekarang. Beliau alhamdulillah selamat. Nekuin. Ketika sudah selamat, beliau dibawa ke satu jazirah, yaitu kepulauan. Ternyata badan kasak nikah, beliau dikenali sebagai orang alim. Terungkap identitasnya bahwa beliau itu orang yang berilmu. Karena terungkap bahwa dia itu orang berilmu, akhirnya berbondong-bondonglah masyarakat untuk menimba ilmu kepada beliau. Beliau itu orang melarat dan sepuh lagi. Sepuh orangnya melarat odin. Ini mewakili beberapa pernyataan yang tadi saya jelaskan. Ja'yan ilmu nikah bakal abekta kemuliaan, abekta sogi, abekta keagungan nantinya. Lah nyampe di sana karena mana masyarakat bahwa orang ini sangat langka. Karena ilmunya yang begitu tinggi, akhirnya inisiatif dari masyarakat, dek rumah segeran orang tak nyimpang boleh dari tisar ya, pola pekot senyaman. Wah itu ke. Tapi ada satu solusi yang lebih masuk akal pada saat itu, senyaman orang sepori ya pekabin bereng bini dina. Dilalah reng bini yang menjadi calonnya itu anak yatim, perempuan yang ditinggal wafat oleh bapaknya. Lalu ketika perempuan itu menghadap ke anak, itu masih kecil, perempuan itu masih kecil. Coba bayangkan kakek-kakek nikah dengan anak kecil, makin viral itu, makin viral. Akhirnya di situ perempuan tersebut ternyata menggunakan kalung. Kalung yang dikenakan oleh wanita itu persis dengan kalung yang ditemukan dulu saat di jalan. Setelah ditelusuri, anak itu memberikan informasi bahwa bapaknya sudah meninggal, dan sebelum meninggal dia sempat berpesan kepada anaknya ingin bertemu dengan orang yang baik hati yang dulu sempat mengembalikan kalungnya yang hilang. Bapak den cita-cita terus apangki sareng orang se alim senemo kalung nih kakak. Arah pemakai kocak reng bagus karena lah mau beli kalung beri buruan tak buron. Ternyata bapaknya harapannya itu tidak kesampaian, namun itu terwujud lewat anaknya. Tujuannya bapak itu kepanggi boleh sarang orang se nemu kalung ni bukan hanya pertemuan belaka, tapi dia apolong seroma kalaban orang se ngalim nikah. Makle abuk bisa istifadah, mengambil banyak ilmu dari beliau. Ternyata anaknya jodoh lagi kalaban ring alim nikah. Coba bayangkan, Sitiah Kerpeker mulai dari dia ditakdir menjadi orang yang mulia, dikerubungi oleh banyak orang. Pertama, abani kepon pajuh. Gara-gara di ilmu, ekroyok masyarakat, banyak orang yang menimba ilmunya. Nomor dua,
dia mendapatkan hadiah terbesar, yaitu seorang bocah yatimah itu oleh bini. Kan bayangkan, ilmu bisa oleh bini, oleh jodoh. Nomor telok, kebetulan yatimah anak kenik nih kan, itu keluarga memakin konglomerat. Ayahnya kaya raya, keluarganya keluarga yang kaya raya. Sampean bisa nebak sendiri kayak apa nasibnya reng sepo semelarat gelek tapi alim, kayak apa setelah ini. Salaya jinin doreng bini tak usah nyari dateng TV pese sampai tak oning SMP sabagama barokatil ilmi, kalaban barokana ilmu. Ini betul, pernyataan semacam ini betul. Ada satu cerita dan ini betul-betul fakta. Faktanya apa? Saya sendiri yang mendengar cerita dari orangnya langsung. Detik gula nikah cerita tentang kisahnya seseorang yang cerita dia sendiri dan betul-betul terbukti. Berarti ini tidak perlu diragukan lagi. Tidak ada indikasi hoax di sini. Saya maksud Tangkiai nikah dimin sempat ada bu senikah. Kulo niku teng pondok termasuk min afkoril waro. Pondok nikah beliau termasuk santri sepaling melarat. Dari melarat beliau seekebeda nikah nampu ngalak buruan noles ke tapa para santri cakan selain. Berempah nulis sekitab itu buru deki. Hasil upah dari jasa yang beliau lakukan itu nanti dibelikan sebuah kebutuhan pondok. Sampai ibunya beliau itu merasa tidak kuat membiayainya. Akhirnya karena pun ibu nikah angkat tangan, beliau nikah pun pasrah. Bu, molen bangken tak usah ngirim gula, tak usah kira-pikiran kedan gula. Di rumah gula usaha tibi, bismillah, insyaallah bisa sampai tuntas bade pondok. Wes, saya singkat cerita ini karena mau terus lagi lonceng nih. Akhirnya beliau keluar dari pondok kencong. Murah kewagian biasa. Baru keluar, beliau itu langsung dikejar oleh 90 orang santri. Santri pertama beliau beni sitong 2 orang, sangang polo santri. Ini beliau yang cerita. Sampai sekarang diabadikan kisah ini. Nang cerita dan webnya kewagian itu ada. Gun Pleman dari pondok pun membawa ilmu banyak. Beliau terkenal alim. Tabeng banyak santri, sangang polo. Bayangkan, sangang polo. Tanpa promosi, tanpa menyodorkan banyak brosur, tanpa ngupload status dan lain-lain, ilmu kalau memang sudah nyata itu pasti sudah dikejar oleh banyak orang. Dan ini memang kaidah panjen. Pakna pasela ampun bagus nika tak perlu dipromosikan. Karena sesuatu yang bagus itu pasti menjadi magnet, menjadi pusat perhatian banyak orang dan pasti akan dicari oleh banyak orang. Kula sempat dulu memberikan satu contoh, bedah orang ajualan rojak. Ini ke contoh cuman. Orang jualan rojak, ini ke contoh okay? Walaupun badanang benar baru na pereng, menrojak nyaman, pasti ramai pelanggan. Tapi makai badanang pengkir alun-alun kena, menrojak acen, salah acen di situ banyak lalan, pelapa, ledu budur oleh kebayi. Makilah promosinya sampai kemana-mana, bener rajuan dari baru nggak segala, tak kira betul orang baru. Kenapa? Kenapa? Jawabannya, ya karena memang tak sesuai dengan fakta yang ada.
Ilmu itu bawaannya adalah jamal, keindahan. Sesuatu yang indah itu pasti menarik. Menarik siapapun. Siapapun yang mengenal ilmu dan siapapun yang tahu akan ilmu pasti akan tertarik hatinya. Pon, kembali ke kisah tadi, Kiai Hanan. Gula mpian mak cerita Kiai Hanan, jak gula korkun oning ji kana. Jadi gula pas cerita Kiai selain. Tentang kau ambian pas saya cerita Kiai ngono lah, gula saya kat oning nikah. Umpama oning selain, gula cerita selain. Dan ini nyata memang saya sendiri yang menyaksikan betapa terbuktinya ilmu itu merubah segalanya. Beliau preman nikah pentah sareng seorang kacih soki endik gadis kembang desa, cantik beliau. Nyamanah Miftahul Munawwarah. Ini ketanyai ratin nang desa nika. Juduaki kelaben kehanan orang setandi panapa sekali. Keluarganya ndak ada di situ, nasab mulia itu ndak ada, bukan keturunan kiai. Beliau itu Syekh Abdul Hanan Maksum. Maksum ni ke benih kiai. Pak Maksum tukang jualan bohong biasa. Nikah bantang kiai. Akhirnya ben pengiran di situ, masya Allah, ilmu turun, ngikutin beliau, semua kemuliaan dan semua kekayaan juga ikut beliau. Jodoh datang tibi, tak usah meleratin apa sedek remah, pancen siapa akiban pengiran sepaling ratin. Dari keluarga yang serba ada, kacih saya terkenal soki pada saat itu. Tabung santri sangang polo. Ayolah kurang di rumah. Ayo kurang di rumah. Lah ini nyata ini kan. Kemudian wal qurbu wa in kana qasiyan, ilmu itu akan melahirkan kedekatan kepada pemiliknya walaupun dia sejatinya orang yang jauh sekalipun. Karena senika tak usah contoh ujau panjenengan nikan di kancah tak usah kancah paling semak hubungannya kerabat lah. Ambian di kerabat terkenal alimnya, ilmunya luas, itu pasti ekeding tretan selain pasti kak omong. Aruba ternyata si alim kini ngening apa ternyata. Tretan, wih yo, aku kapi. Coba pas sahabatan di ilmu, arulah tretan kakek ronjo bunyi tangdi ruang, siapa? Saat tretan nabi ruang. Saudara tak tahu apa tuh sonan orang merasakan cakang sekali. Tretan kakek dia, tok soto kan. Jangan siapa kakek, jok kakek kok. Nah, tadi saya gelum. Coba ketika panjenengan di tretan yang terkenal dengan keilmuannya, abu repuan tang tretan ki ubah wingko ruang. Bu apa? Lah begitu kan. Tak usah gendreng sepo sebangga. Orang sendi hubungan dere ben sampean. Tak usah orang sendi hubungan dere. Orang yang pernah semak ben sampean, itu pasti mengakui sampean. Buat orang alim sarai di mah selok di mah selok warawar desa. Siapanya mana? Siapanya mana? Kurniatul Laili yang Onia apa? Tangkan cak kamar lah mbak Jia. Ongguan deh. Jengkok mengakan sebereng mbak Jia. Engkau re akrab sehari lah mbak. Padahal kita akrab kan. Iya konin. Boleh saya alim anda jenuh Jia. Siapa? Rafaisnya. Rafais. Tangkan cegi nambah je. Pokok kapi ya konin. Coba man benih prestasi. Aru lo, meri orang kelak nokol. Kancan kakir lah bonjok benih tangkacan. Sekut kayak gitu kan, sekut memang.
Dadi sing aslinya orang ini kejauh hubungannya kelaban ilmu menjadi dekat. Semua orang-orang yang memiliki hubungan entah bisabab atau bin nasab itu akan mengungkap nantinya bahwa dia punya hubungan dekat. Wal ghina wa in kana faqiran ini kabon jelas, wal mahabah wa in kana wadi'an. Terakhir orang mendi ilmu nikah pasti semakin besar wibawanya walaupun sejatinya dia itu orang yang hina, orang yang rendah pangkatnya. Pon wa unsida fi ma'nahu al-ilmu ballagha qauman dirwat asy-syaraf wa sahibul ilmi mahfudun midat talaf wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.